Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya semua hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan yang baik, sehat, luar biasa. Mari saudara-saudara, sebelum kita mau beribadah pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Bila pagi hari ini kami boleh kembali datang kepadamu, memuji menyembah Engkau, terima kasih Bapa atas segala-galanya. Bapa, sebelum kami mau beribadah, kiranya Engkau memberkati setiap kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan berikan kami hikmat ya Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Bapa atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita percaya kita umat-umat pilihan Tuhan. Amin. Mari kita angkat sorak-sorai kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau menerima yang terbaik pada hari ini.
yaitu firman Tuhan. Mari kita datang kepadanya dengan hati yang tenang. Haleluya.
kasih-Mu Bapa yang tiada pernah berhenti. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Bersama-sama kita beribadah dan bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, terutama dalam penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sampai hari ini kami tetap ada, kami tetap kuat, tetap terpelihara. Semua yang kami kerjakan menjadi berhasil, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk Allah Roh Kudus, Engkau yang selalu menyertai kami, menguatkan kami, menghibur kami, mendidik kami di dalam seluruh jalan-jalan kebenaran-Mu. Roh Kudus, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu menolong kami untuk dapat mengerti. Kami mohon bajaklah tanah hati kami, Roh Kudus, sehingga hati kami sama seperti tanah yang subur, yang ditaburi oleh benih firman-Mu yang hidup. Dan kami percaya bahwa firman-Mu itu dapat mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah terang dan pelita bagi jalan dan kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus, ajar kami dan mampukan kami dengan hikmat-Mu. Hamba bergantung sepenuhnya kepada Engkau, Roh Kudus, kepada hikmat-Mu yang luar biasa, kepada pengurapan-Mu, untuk hamba menyampaikan isi hati-Mu. Dan damai sejahtera-Mu memelihara hati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan. Begitu juga dengan seluruh umat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Saya memberikan sebuah judul firman Tuhan hari ini adalah seimbang. Nah, seimbang itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu yang terkasih. Bisa kita bayangkan secara bersama-sama kalau orang itu memiliki kehidupan yang tidak seimbang, ya, memiliki kehidupan yang tidak seimbang, pincang kehidupannya dia. Di sisi yang satu dia melakukan, di sisi lain dia tidak melakukan. Maka ketidakseimbangan itu akan menjadi batu sandungan banyak orang, dan juga justru akan menjadi sesuatu yang tidak baik untuk penilaian diri kita sendiri. Seimbang itu sangat penting untuk kita berjalan dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa bengkok ke kiri, tidak bisa bengkok ke kanan, karena kita berjalan dengan seimbang. Seimbangan itu penting, Bapak Ibu yang terkasih. Keseimbangan adalah sesuatu yang kita usahakan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang harus kita usahakan untuk tetap seimbang. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, seimbang Bapak Ibu. Sesuatu yang bukan sekedar kita usahakan, tapi sesuatu yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita. Keseimbangan demi keseimbangan perlu kita pelihara, perlu kita kembangkan, perlu kita terus usahakan dalam kehidupan ini. Seimbang itu sangat penting dalam kehidupan kita. Berdampak dengan spiritual kita, kerohanian kita, berdampak dengan lingkungan sosial kita. Seimbang itu sangat penting Bapak Ibu. Seimbang di dalam perkataan dan perbuatan, seimbang. Seimbang di dalam sebuah prinsip dan juga kehidupan, seimbang. Maka keseimbangan itu akan menjadi berkat seperti di awal tadi. Menyenangkan banyak orang, menjadi berkat bagi sesamanya, dan juga Bapak Ibu, itu akan menjadi sesuatu yang baik, berfaedah buat diri kita. Orang akan melihat kita. Kita memang tidak cari penilaian, kita memang tidak mencari pengagungan pujian dari manusia. Tapi ketika kita hidup seimbang, orang akan memberikan pujian, orang akan memberikan respect kepada kita. Ini orang hidupnya seimbang. Kata lain daripada seimbang adalah orang ini tuh berkata dan melakukan, orang ini punya prinsip dan melakukan, gitu Bapak Ibu. Orang ini menegakkan semua peraturan, tapi dia melakukan.
Seimbang. Baik kita di kantor, baik kita di kampus, baik kita di keluarga. Bisa dibayangkan Bapak Ibu. Satu saat saya punya anak protes. Ya ini saya sebut protes Bapak Ibu. Enggak apa-apa, itu sesuatu yang wajar, yang bagus. Suatu saat saya keceplosan marah dengan satu kata yang tidak baik. Kemudian ketika dia marah dengan orang lain, maka kata yang tidak baik itu keluar Bapak Ibu. Dan istri saya negur begini, loh kamu kok mengeluarkan kata itu? Nah papi pernah mengeluarkan kata itu. Jadi mau tidak mau saya harus meminta maaf Bapak Ibu. Saya tidak bisa mengajarkan kejujuran, tapi saya sendiri nggak jujur dalam hidup saya. Saya mengajarkan dia ketidakjujuran. Contoh nih, waktu dia terima telepon, bilang aja ya, papi lagi tidur, papi lagi apa. Padahal saya nggak tidur. Kenapa? Karena saya nggak mau terima telepon orang itu. Itu kan sudah mengajarkan ketidakbaikan, ketidakjujuran. Gitu Bapak Ibu. Seimbang. Perkataan kita seimbang dengan perbuatan kita. Ajaran kita seimbang dengan perbuatan kita. Pikiran-pikiran kita pun seimbang, artinya selaras Bapak Ibu. Berjalan bersama-sama. Tidak ada yang lebih maju, tidak ada yang mundur, tapi berjalan bersama-sama. Maka itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Maka itu akan mempermuliakan Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Dan juga itu akan berfaedah buat kita. Kenapa? Kita nggak cari pujian sekali lagi. Tapi orang bisa respect dengan kita. Apapun itu. Seimbang itu penting. Mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu yang terkasih. Kita baca dari firman Tuhan. Dari Yakobus pasal 1 ayat 21 sampai 25. Yakobus 1 ayat 21 sampai 25. Ya, kita akan baca ya Bapak Ibu yang terkasih. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ayat 24, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertakun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Wow, Bapak Ibu yang terkasih. Sekali lagi, penting sekali untuk kita hidup di dalam kata seimbang, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kita lihat ayat 22 berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kamu menipu diri sendiri Bapak Ibu. Jadi jelas firman Tuhan mengajar kepada kita. Yang pertama, kita juga menjadi pendengar Bapak Ibu. Yang pertama, kita juga menjadi pendengar. Kedua, Tuhan menginginkan kita juga menjadi pelaku Bapak Ibu. Jadi pendengar dan pelaku itu dua hal yang harus berjalan sama-sama. Tidak bisa, oh saya mendengar saja. Atau begini, ada orang berkata begini, yang penting menjadi pelaku. Wah gawat itu saudara. Makanya banyak terjadi penyesatan-penyesatan. Kenapa? Karena yang penting jadi pelaku. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, saya pernah menyampaikan ini. Kalau kita ibadah, jangan cuman bawa iman, jangan cuman bawa hati, otaknya juga dibawa Bapak Ibu. Pikiran kita juga ikut dibawa. Jadi bukan sekedar hati saja yang dibawa. Oh yang penting hati, kalau ibadah mah hati. Wah repot kalau cuman hati. Makanya apa? Karena pikiran tidak disertakan sehingga kita tidak apa? Tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Bapak Ibu. Tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi kalau kita ibadah,
atau kita ngikuti pendalaman Alkitab, jangan cuma hati yang dibawa, otak kita, pikiran kita juga harus dibawa. Supaya apa? Supaya kita bisa mendengar dan mengerti dengan baik. Jadi dua hal Bapak Ibu, Tuhan menginginkan atau menghendaki kita itu menjadi seimbang. Pendengar ya, pelakunya. Jangan cuma pendengar saja. Bahaya kalau cuma pendengar saja. Apalagi cuma pelaku tidak mau mendengarkan, tapi yang penting melakukan. Itu bahaya Bapak Ibu. Mengerikan. Pelaku bagus, tapi kalau tidak mendengar untuk belajar bahaya, liar nanti jadinya. Jadi liar. Contoh, saya punya contoh lucu nih. Bapak Ibu pernah lihat orang main rodeo yang pakai alat itu? Yang masukkan koin atau ada yang bayar 20.000 atau 25.000, kemudian main. Wah, saya enggak mau mendengarkan instruksi. Cuman gitu aja, cuman butuh kekuatan. Saya jadi pelaku. Bayar saudara, masuklah. Wah, naik rodeo yang wak gitu saudara. Nggak sampai 2 menit terlempar. Kalau saya terlempar tuh nggak mental, mabek gitu saudara. Saudara tahu kan maksud saya? Jadi langsung mabek gitu saudara. Jadi pelaku penting, tapi pendengar itu juga penting Bapak Ibu yang terkasih. Jadi dua hal itu harus berjalan dalam kehidupan manusia. Dua hal itu harus seimbang dalam kehidupan kita. Pendengar ya, pelaku ya, pendengar ya Bapak Ibu. Jadi dua harus berjalan. Kalau tidak berjalan, tidak seimbang. Yang tidak seimbang pasti tidak menjadi berkat. Yang tidak seimbang pasti tidak berfaedah. Coba Bapak Ibu beli celana, satu panjang, satu pendek. Terus kita pakai Bapak Ibu. Orang melihat kita akan ketawa. Pertama mungkin orang ngomong gini, wah ini orang Xi Jinping ini, rada gila. Ini orang Xi Jinping ini rada gila ini. Ya. Yang orang lain mungkin bisa berkata, oh ini mode. Tapi model apa? Satu panjang, satu pendek. Saudara. Nggak bisa. Jadi seimbang itu penting dalam hidup ini. Menjadi berkat buat orang lain, juga berfaedah buat kita. Orang bisa menghargai kita. Saya juga nggak setuju dengan sebagian orang berkata begini, istri saya itu ya, kalau make up lama sekali. Bapak Ibu, laki-laki sama wanita itu berbeda. Sangat berbeda. Sabunnya saja beda kok. Sampunya saja beda. Bajunya saja beda. Lebih mendasar. Fisiknya aja beda, saudara. Fisiknya beda. Pasti perlakuannya, tindakannya berbeda. Coba kalau wanita terus pakai alis cuma satu saja, ya, apa dipasangi apa itu? Kanopi apa ini? Alis bulu mata. Kanopi gini saudara. Yang satu panjang anti badai, yang satu kecil saja. Gimana, kan lucu Bapak Ibu. Untuk kepentingan film komedi mungkin iya, tapi kalau dalam kehidupan yang normal bagaimana? Nggak bisa. Jadi pelaku itu penting, pendengar itu penting. Memang yang sini digambarkan supaya kita yang paling bagus, yang sini disampaikan tuh pelaku firman. Kenapa? Karena kita lihat Bapak Ibu. Situasinya di situ ada banyak orang yang suka mendengarkan. Nah ini persoalan pertama. Kenapa sih orang nggak suka jadi pelaku? Kan gitu. Sukanya jadi pendengar. Pertama begini, dia tidak mengerti tentang tujuan dalam kehidupannya. Yang kedua, dia tidak mengerti tentang maksud Tuhan dalam kehidupannya. Tujuan dan maksud Tuhan dalam kehidupan kita cuma satu. Alkitab mencatat Kejadian pasal 1. Kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Dalam perjanjian baru dikatakan bahwa apa? Kita dijadikan semula serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kalau kita tidak mau menjadi pelaku firman, jelas tujuan hidupnya dia. Dia tidak mau menjadi serupa dengan firman.
tidak mau menjadi serupa dengan Sang Firman, yaitu Yesus Kristus. Tujuan kita, tujuan saya dengan tujuan Bapak Ibu yang terkasih, seimbang menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa sih orang suka mendengar, tapi tidak suka melakukan itu tadi? Karena dia tidak mengerti tujuan hidupnya. Dia tidak mengerti maksud hati Tuhan. Dia tidak mengerti maksud hati Tuhan. Ketika kita menghidupi firman Bapak Ibu. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ketika kita mentaati firman, maka kita sedang manunggal dengan firman. Menyatu dengan firman. Dan firman itu akan mengerjakan sesuatu yang mulia dalam diri kita. Supaya apa? Cuman satu alasannya. Serupa dengan Yesus Kristus. Itu alasan utama sebetulnya kenapa orang tidak mau menjadi pelaku firman. Ini koridornya orang Kristen yang percaya ya Bapak Ibu. Banyak orang suka jadi pendengar. Tidak salah mengundang pendeta-pendeta yang punya nama besar. Wah, itu pengajarannya luar biasa. Ciamik soro. Kalau bahasa saya yang campuran, itu kalau ngajar, wah hauje. Itu saudara. Pengajarannya enak sekali, pengajarannya bagus sekali. Tapi persoalannya gini, kita kalau cuma mendengar, wah. Banyak orang suka jadi pendengar. Kalau ditantang jadi pelaku, semua rendah hati. Jawabannya satu biasanya, butuh proses Pak. Butuh proses Pak. Butuh proses. Kita harus mengerti Bapak Ibu yang terkasih. Jadi dua hal ya Bapak Ibu yang Tuhan inginkan. Menjadi pendengar dan juga menjadi apa? Pelaku. Pendengar itu apa sih? Duduk diam, dia perhatikan. Dia menyimak dengan baik. Itu pendengar. Dia duduk diam, dia perhatikan. Dia simak dengan baik. Saya yakin pelaku firman itu lahir dari pendengar yang baik, pendengar yang benar. Kalau dia mendengarkan secara baik, dia mendengarkan secara benar, hidupnya pasti jadi pelaku firman. Itu saya yakin. Kenapa? Dia mendengarkan dengan mengerti, dia menyimak untuk dia lakukan. Beda dengan orang cuma cari jadi pendengar saja, cari pengajar terus untuk didengarkan, habis itu sambil lalu. Itu digambarkan di firman Tuhan loh Bapak Ibu. Orang seperti itu. Contoh ayat 23 dan 24 Bapak Ibu. Kita lihat. Gambaran dari orang yang hanya menjadi pendengar. Ayat 23 berkata demikian. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ini 24 nih. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana apa Bapak Ibu? Rupanya. Lu bayangkan, dia baru lihat mukanya nih di depan cermin, melihat mukanya di depan cermin, kemudian dia pergi, dia lupa, muka saya seperti apa ya? Waktu dia lihat cermin, Sony. Waktu saya pergi dari cermin, ditanya, mukamu seperti apa? Oh, mungkin seperti Trump mungkin ya. Orang ketawa nggak Bapak Ibu? Ketawa, wah sinsiping kamu, gila kamu, mukamu yang itu aja, mukamu mah biasa nggak kayak Trump lagi. Hello, saudara. Kan lucu. Jadi akhirnya apa? Dalam tanda kutip kita amnesia sejenak Bapak Ibu. Pendengar itu gitu. Catatannya yang tidak mendengarkan dengan baik ya. Wah dia suka pukul. Dia selalu berkata, amin, haleluya, amin. Begitu keluar, halilintar, halilupa. Gitu sudah.
nggak dilakuin. Digambarkan di firman Tuhan, dia di depan cermin. Setelah dia dari depan cermin, dia keluar. Ditanyai, mukamu kayak gimana sih? Lupa. Tapi kalau dia pendengar yang baik, dia di depan cermin. Waktu dia keluar, ditanya orang, mukamu kayak gitu? Oh iya, kan di sini memang ada tai lalat saya. Di sini ada 2, gitu katakan. Oh, tai lalat saya 1, gede di tengah. Oh, ini orang India pasti kan gitu. Kenapa? Karena dia di depan cermin, dia menyimak mukanya, dia lihat mukanya dengan baik. Kekurangannya apa? Oh iya. Kelebihannya apa? Oh iya. Kenapa itu matamu, mohon maaf, matamu sama alismu? Oh iya memang, karena mata saya ini dulu karena kecelakaan, kemudian mengalami seperti ini, terus alis saya akhirnya berdampak ya seperti ini. Kenapa? Karena dia melihat. Dia nyimak dengan baik. Jadi kita juga jadi pendengar, tapi pendengar yang baik, dia duduk diam, dia simak firman Tuhan. Dan dia menjadi pelaku firman. Tapi kalau cuman duduk diam dan dia cuman sambil lalu aja, saya yakin bahasa saya, orang ini amnesia sejenak. Dia lihat cermin, kemudian dia pergi dari cermin, dia lupa mukanya seperti apa. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berjalan seimbang dalam kehidupan ini. Jadi pendengar dan juga jadi pelaku firman. Bukan saja jadi pendengar saja, tapi tidak menjadi pelaku, atau sebaliknya. Menjadi pelaku saja tapi tidak menjadi pendengar. Nah, bisa. Itu lebih mustahil lagi. Oleh sebab itu di awal tadi saya berkata, kalau kita ibadah, kalau kita ke gereja, kalau kita saat teduh, jangan cuma pakai hati. Tuhan anugerahkan kita pikiran. Hikmatnya menguasai pikiran kita, untuk kita bisa mendengar dengan baik, menyimak dengan baik, Bapak Ibu. Ya. Makanya saya juga ada orang berkata gini, nggak setuju. Kalau berkhotbah jangan pakai logika. Lu gimana? Orang berkhotbah nggak pakai logika. Bahasanya manusia apa sih? Bahasa logika, Bapak Ibu. Ya, nggak bisa. Apa yang saya sampaikan apa? Bapak Ibu nggak ngerti. Oh, ini pendetanya Tarsan nih, gitu. Nggak bisa. Kenapa? Bahasa akal budi, bahasa logika yang dipakai manusia. Kalau binatang yang dipakai ya bahasa binatang. Berkhotbah tetap menyampaikan dengan bahasa logika. Bapak Ibu pun di kantor, rekan-rekan mahasiswa di mana tetap menggunakan bahasa logika di dalam hubungan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, ayo jadi pendengar yang baik, jadi pelaku firman. Ayat 25 Bapak Ibu, kita lihat. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Lihat Bapak Ibu, Tuhan kita itu luar biasa. Bapa kita itu luar biasa. Ayat 25 seakan-akan mengatakan gini, kalau engkau mentaati firmanku, kalau engkau melakukan firmanmu, Tuhan katakan apa? Saya sediakan reward, Bapak Ibu. Intinya gitu. Reward itu otomatis, ketika kita mentaati firman, reward itu otomatis. Menurut siapa? Menurut kehendak Dia, bukan kehendak kita. Tapi saya yakin kalau sesuai kehendak Tuhan, pasti baik dalam hidup kita. Walaupun ada beberapa hal, kehendaknya itu sangat bertentangan dengan daging kita. Berkat sukacita, kita pikir sukacita yang luar biasa, dalam pandangan Tuhan berbeda. Berbagai orang yang berduka cita, karena mereka akan memperoleh, memperoleh titik-titik.
Artinya ini simpelnya. Ketika kita menjadi pelaku firman, Tuhan mengerti bagaimana dia respect dengan orang yang pelaku firman. Apapun yang terjadi, Bapa kita respect dengan kita ketika kita menjadi pelaku firman. Sangat respect. Jadi kita harus mengerti itu Bapak Ibu. Dia menghargai, dia taruh respect kepada orang-orang yang menjadi pelaku firman. Tapi bukan hanya itu, saya yakin dia juga menghargai orang-orang yang menjadi pendengar yang baik, pendengar yang benar. Karena saya yakin orang yang mendengar dengan baik, mendengar dengan benar, dia pasti punya motivasi karena dia ingin melakukan apa yang dia dengar. Tapi kalau orang cuma sambil lalu aja, dengar firman sambil lalu aja, dengar arahan sambil lalu aja, pasti dia tidak punya motivasi untuk melakukan apa yang dia dengar. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita sama-sama menjadi pelaku dan pendengar. Ayat terakhir kita baca, ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Lihat, kita lihat kekuatan firman. Dia memerdekakan kita, dia menyelamatkan kita. Itu kekuatan firman. Firman itu siapa? Yesus Kristus. Atau yang kita baca, yang logos ini menjadi rema kehidupan dalam kehidupan kita. Orang yang pendengar yang baik, pelaku yang baik, dia apa yang dia lakukan? Dia akan membuang segala sesuatu yang kotor dan yang penuh dengan kejahatan. Kejahatan bukan saja Bapak Ibu, kejahatan bukan saja kita mencuri, membunuh, itu kejahatan. Tapi ketika kita bertindak munafik, ketika kita mematikan hati nurani kita, itu juga tindakan kejahatan Bapak Ibu. Itu tindakan kejahatan, sama Bapak Ibu. Mari kita sama-sama membuang apa yang kotor. Membuang apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Membuang apa yang dapat mendukakan hati Roh Kudus. Kita sama-sama menjadi pendengar yang baik. Kita sama-sama menjadi pelaku yang baik. Kita sama-sama mengembangkan keseimbangan di dalam spiritual kita. Mengembangkan keseimbangan di dalam kehidupan kita. Saya yakin Tuhan pasti respect dengan orang-orang yang seperti itu. Menyediakan berkat khusus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar. Kami percaya firman-Mu, Engkau pasti membuatnya itu merema dalam kehidupan kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami, putra-putrimu. Kami percaya Roh Kudus Engkau pasti menolong kami untuk selalu mengingatkan, mengiangkan itu di dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Supaya kami seturut dengan kehendak-Mu, yaitu menjadi pendengar yang baik, yang benar, dan juga menjadi pelaku firman. Sehingga hidup ini seimbang, mempermuliakan Bapa kami yang di sorga. Kami percaya Allah Roh Kudus akan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Secara khusus hamba berkata, hamba percaya pertolongan-Mu secara khusus bagi putra-putri kerajaan, jemaat-jemaat yang terkasih yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bapa, kami juga bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Bapa, kami sepakat minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ulurkanlah tangan-Mu Bapa untuk bangsa kami. Kami terus mohon Engkau menjamah bangsa kami. Kami terus memohon kemurahan-Mu untuk mengubahkan dan menyembuhkan keadaan bangsa kami. Terutama dengan pandemik ini, memulihkan keadaan pemerintahan kami, ekonomi, pendidikan, keluarga, pertahanan, keamanan, semua yang ada dalam elemen-elemen bangsa kami. Bapa, kami berseru di dalam nama Yesus,
Ulurkan tanganmu, jamalah, sembuhkan dan ubahkan dan berkati bangsa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami percaya akan firman-Mu bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau. Kami berdoa karena kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Bahkan di bangsa-bangsa yang lain juga. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa untuk kehidupan hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Saudara-saudara seiman kami ya Tuhan yang mengalami efek daripada pandemik ini. Bapa, kami berseru di dalam nama Yesus Kristus. Kami mohon kiranya Kau menyertai mereka, memberkati mereka. Dan juga mencukupkan segala kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya berkat dan penyertaan yang sama pun terjadi dalam keluarga kami. Di dalam gereja kami juga. Terima kasih Bapak buat kemurahan-Mu. Terima kasih. Kami naikkan doa permohonan ini, syafaat ini. Kepadamu ya Bapa kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang mengajar kami berdoa demikian. Bersama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Tuhan Yesus menyertai-Mu dan Tuhan Yesus memberkati-Mu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kebajikan dan kemurahan Tuhan serta roh takut akan Tuhan menyertai-Mu dan ada dalam kehidupanmu dan keluargamu senantiasa sampai Maranatha. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Visi gereja kami menjadi keluarga besar yang disukai semua orang untuk Tuhan menempatkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Misi, membangun dan melayani pelatihan-pelatihan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Membangun sistem pengelolaan gereja yang profesional dan transparan, menginisiasi dan melaksanakan program-program misi sebagai wujud kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Love Church beralamat di Gedung Geraha Surya Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Kafling 9, Taman Perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan. Sekretariat Love Church beralamat di Plaza 3 Pondok Indah, Blok E12 Lantai 4, Jalan Maria Walanda Maramis, Jakarta Selatan. Telepon 0819 3336 9333. Program Charity Love Church Care Christ Run on Earth dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 sampai 7.